Om Swastiastu. Salam Guru Penggerak. Kami dari kelompok 1 calon guru penggerak angkatan 11 Kota Denpasar dengan saya Niwayan Sukerti dari SD Negeri 17 Kesiman. Saya Niputu Sri Pertami SD Negeri 24 Dauguri. Saya Inyoman Adi Budiarta dari SD Negeri 19 Pembecutan. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Mahadi. Selamat siang Ibu. Gimana kabarnya Pak Mahadi? Baik Bu, Sungkara sehat saya. Ibu bagaimana kabar? Ya, Sungkara juga sehat. Gimana galungan kemarin? Udah banyak makan babi guling? Ya Bu, saya kemarin pulang kampung dan terus sembahyang. Oke. Pak Mahadi, Ya. kemarin Pak Mahadi sempat cerita ya, hari ini akan melakukan proses coaching kepada Ibu Sukerti ya Pak ya? Oh iya itu, saya akan melakukan proses coaching dengan Bu Sukyati. Oke. Sudah siap nih Pak Mahadi? Sudah. Ya, baik. Pak Mahadi begini ya Pak Mahadi ya. Jadi sebelum proses coaching ini ada beberapa hal yang akan saya obrolin dulu ya sama Pak Mahadi ya Pak Mahadi ya. Ya. Nanti selama proses coaching ini saya akan ikut mengamati ketika Pak Mahadi melakukan proses coaching dengan Bu Sukerti, saya akan ikut mengamati ya Pak Mahadi ya. Jadi saya akan melihat dan menilai apakah sesuai dengan rubrik coaching tersebut ya Pak Mahadi ya. Nah seperti ini Pak Mahadi. Oh iya. Ya, jadi memperlihatkan rubrik penilaian itu ya Pak Mahadi ya. Jadi apakah sudah terlihat apa belum seperti itu. Dan apakah proses coaching sudah sesuai alur tirta dan apakah Pak Mahadi juga selaku coach itu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau sesuai dengan kata kunci ya Pak Mahadi ya, kata kunci si coaching tersebut. Kemudian dan juga jangan lupa juga Pak Mahadi ya, prinsip coachingnya itu seperti kemitraan, proses kreatif dan yang lain-lainnya itu juga Pak Mahadi ya, agar terpenuhi atau tidak nanti saya akan lihat sesuai rubriknya Pak Mahadi ya. Siap. Oke Pak Man. Jadi sebelum kita mulai ke observasi ini Pak Man ya, saya ingin bertanya ini ke Pak Mahadi dulu Pak Mahadi ya. Apa kira-kira harapan yang ingin Pak Mahadi dapatkan dari kegiatan observasi kita? Yang saya harapkan sih ya Bu ya, setelah saya melakukan coaching nanti saya mendapatkan umpan balik bagaimana proses coaching yang saya lakukan, apakah sudah sesuai seperti itu. Oke. Jadi itu yang Pak Mahadi harapkan ya, jadi mendapatkan umpan balik ya Pak Mahadi ya. Jadi kompetensi yang ingin Pak Mahadi kembangkan lagi dalam proses coaching hari ini apa? Kalau kompetensinya? Ya dalam ini sih saya ingin mengembangkan yang ketiganya Bu ya. Yang pertama itu ya kehadiran penuh, kemudian dari pendengar aktif, dan juga nantinya saya ingin mengembangkan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oke, baik. Berarti ketiga kompetensi itu ingin yang Pak Mahadi tingkatkan seperti itu Pak Mahadi ya. Jadi mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian bisa berkesadaran penuh ya, dan juga bisa untuk menjadi pendengar yang aktif. Nah dari ketiga kompetensi tersebut Pak Mang, kira-kira kalau untuk spesifiknya yang mana kira-kira yang ingin Pak Mahadi kembangkan? Saya sih yang kalau lebih spesifik lagi Bu ya, saya ingin mengembangkan kompetensi yang jadi pendengar yang aktif. Saya ingin mengembangkan diri saya jadi pendengar yang baik, yang nantinya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat lebih menggali lagi ide-ide dari coach saya. Gitu. Oke, jadi pendengar yang aktif yang ingin Pak Mahadi tingkatkan ya.
secara spesifik dari ketiga kompetensi seorang coach ya Pak Mang ya. Nah Pak Mang, kira-kira indikator keberhasilan dari kompetensi tadi yang mendengarkan pendengar aktif itu Pak Mang. Jadi yang mana atau indikator keberhasilan itu seperti apa yang menurut Pak Mang? Ya tentunya keberhasilan yang saya harapkan itu ya dari pendengar yang aktif itu saya bisa mendengarkan permasalahan dari yang ingin disampaikan oleh Kuci. Kemudian nanti dari sana saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali lebih lagi untuk solusi-solusi atau lebih lagi memperdayakan potensi yang dimiliki oleh Kuci itu seperti itu. Baik, berarti seperti itu ya Pak Mang ya. Jadi yang indikator keberhasilannya adalah Pak Mang mampu membuat pertanyaan yang atau menggali potensi-potensi dari si Kuci tersebut. Oke Pak Mang. Nah, terima kasih ya jawabannya ya Pak Mang Adi ya. Jadi sekarang silakan ya Pak Mang Adi melakukan proses coaching ini, dan setelah Pak Mang Adi selesai melakukan proses coaching dengan Ibu Sukerti, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Mang Adi ya. Oke Bu, siap ya. Oke, silakan Pak Mang Adi. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya nih? Ya baik Pak. Kemarin kan Ibu sempat nyari saya ya. Oh ya, kemarin saya sempat ke ruang guru nyariin Pak Mahdi gitu, tapi katanya Pak Mahdi itu lagi ada yang ngajar ya. Gitu. Jadi ya udahlah, nggak apa gitu. Nah Ibu, sekarang nih saya ada waktu nih. Nah kira-kira Ibu nyari saya ada apa? Sebenarnya ada beberapa hal sih ya yang ingin saya sharingkan sama Pak Mahdi. Barangkali dengan nanti sudah sekarang itu ya saya jadi dapetin suatu hal yang apa gitu ya yang bisa saya lakukan untuk hal tersebut, karena terus terang sangat mengganjal juga di pikiran saya hal ini gitu. Jadi makanya saya kemarin berpikir siapa ya gitu, kayak Pak Mahdi nih yang tepat untuk aja saya ajak cerita seperti itu. Oh gitu ya. Nah ini Bu, dari percakapan kita nanti ini Ibu yang Ibu harapkan ini apa dari percakapan saya sama saya? Jadi gini, saya tuh berharapnya dari obrolan-obrolan kita ini saya tuh bisa nanti menemukan hal-hal atau solusi lah ya dari permasalahan, kemudian yang hal yang mengganjal saya bilang tadi ya, yang membuat saya juga agak tidak tenang gitu juga, itu untuk kedepannya, terutama ini terkait dengan anak-anak kita di sekolah seperti itu. Oh begitu ya. Nah Ibu, sebelum lanjut, ini ada rekan saya, nantinya yang akan mengamati proses kita nanti dalam percakapan apa ini. Nanti Ibunya akan menilai sesuai dengan rubriknya seperti itu. Nanti Ibu mengalami saja nih, nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Oh ya bisa. Gitu, baik. Nah Ibu, dari tadi Ibu tadi bilang ada hal-hal yang ingin disampaikan ya. Nah itu terkait dengan apa yang dipikirkan seperti itu. Nah kira-kira apa itu? Gini loh Pak Mang, jadi kan saya kebetulan ngajarnya tuh di kelas tinggi nih, anak kelas 6 itu ya mungkin Mang Adi juga ngajar salah satu pelajaran PJOK-nya kan di sana. Jadi di pelajaran saya itu ada nih beberapa siswa sih, tidak semuanya, itu mereka saya perhatikan sering sekali lupa tidak atau nggak buat tugas, jadi nggak buat PR lah bisa dikatakan. Jadi bilang mereka lupa gitu, jadi udah sering kali itu mereka lakukan seperti itu. Seperti itu ya. Jadi ada murid Ibu yang tidak buat tugas seperti itu ya. Iya, jadi lupa buat PR, kemudian kadang ada tugas sekolah juga yang misalnya bawa apa gitu, dia juga lupa bawa seperti itu. Nah, menurut Ibu apa sih yang menyebabkan murid itu melakukan hal itu? Kemarin kan sempat sih saya bertanya dulu sama teman-temannya nih yang biasa akrab diajak. Saya nanya tuh, kenapa sih kok dia itu sering nggak buat tugas, apa cuma di pelajaran ibu aja atau dengan pelajaran yang lain gitu. Jadi keterangan teman-temannya juga ternyata di pelajaran yang mata pelajaran yang lain itu juga sama, hampir sama, dia itu agak
ya suka telat buat tugas juga seperti itu. Nah jadi dari keterangan temannya saya tanya juga, kok bisa dia seperti itu, apakah kamu tidak ingetin gitu, misalnya temannya saya tanya juga. Dia bilang mungkin aja Bu, soalnya kan dia itu anaknya memang sebenarnya dia mampu, bisa, terus cuman kadang-kadang orang tuanya sibuk, jadi karena kebetulan juga orang tuanya yang bapaknya kerja di luar, jadi kerja di luar kota, kemudian dia tinggal sama ibunya saja, dan ibunya juga jualan di pasar, jadi mungkin karena saking sibuknya orang tua juga, jadi nggak sempat dia buat PR-nya. Kemudian itu sih kalau dari keterangan temannya, itu dari keterangan temannya sih seperti itu. Jadi saya belum untuk ke anaknya itu saya belum dapat tanya dia ke anaknya gitu. Seperti itu ya. Jadi menurut teman-temannya dia itu karena orang tuanya sibuk seperti itu ya. Jadi tidak mengumpulkan tugas, tidak membuat PR seperti yang disampaikan tadi. Nah, menurut Ibu ada nggak lagi kira-kira yang menyebabkan ini? Jadi kalau mungkin selain itu penyebabnya itu ada nih temennya yang cewek ini bilang kemungkinan katanya dia kadang mungkin nggak ngerti, karena sempat temennya tuh nanya, kamu kenapa nggak buat tugas ini, nggak paham dengan tugas yang disuruh bu guru itu, tapi dia nggak bertanya ke saya tentang tugas itu, dia cuma bilang ke temennya saya nggak paham jadi males lah buat, gitu aja kata temennya gitu. Oh gitu, jadi ada lagi yang membuat anak itu tidak mau mengerjakan seperti itu ya, karena tidak paham ya tentunya. Nah, menurut Ibu ya dari anak ini ya idealnya anak ini itu seperti apa yang ini? Ya jadi sebenarnya kayak tadi saya bilang itu kan kalau saya amati di kelas, anaknya tuh kalau dari segi kemampuannya tuh bisa lah dia gitu, bisa mengikuti lah, bisa dikatakan seperti itu. Cuman kayak gitu dari segi rajinnya dia tuh kurang, keaktifannya buat tugas gitu. Jadi kalau menurut saya sih dia itu anak itu semestinya bisa di angka 8 lah kalau kita angkakan ya, jadi 8 di 9 itu dia bisa kalau kita ibaratkan dia saya bandingkan dengan memberikan suatu level angka gitu ya. Jadi dia tuh bisa kayaknya di 8 dan 9, jadi udah mendekati lah juga ke teman-temannya yang lain gitu, karena dia punya kemampuan seperti itu. Cuman sayangnya itu udah apakah faktor-faktor penyebab tadi itu yang membuat dia seperti itu gitu. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi yang Ibu harapkan itu dari anak ini, dari yang disampaikan tadi, kalau misalnya dari 1 sampai 10, dari Ibu menginginkan 9 seperti itu ya. Nah, sekarang Ibu mencapai itu, kira-kira Ibu apa yang ingin Ibu lakukan? Kalau kemarin itu kan saya baru bertanya sama temennya nih, karena kan biasanya anak-anak tuh lebih terbuka nih karena sama temennya, karena merasa seumuran, apalagi di anak-anak usia kelas 6 tuh udah mulai pubernya kan. Jadi makanya saya coba baru ke temennya, tapi karena disampaikan temennya itu menurut keterangannya dari faktor orang tua juga, saya berencana nih nanti untuk bertanya juga nih secara langsung kepada orang tua, apa benar memang kesibukan orang tua yang tidak bisa mendampingi dia belajar di rumah sehingga menyebabkan itu menjadi suatu kendala buat anak itu, sehingga dia nggak mampu untuk melakukan tugas itu atau mengerjakan, atau mungkin dia keasikan main, apalagi sekarang kan paling tahu juga ya, anak tuh kalau udah pegang HP lupa segalanya seperti itu. Jadi apakah karena memang benar karena kurang kontrol orang tua itu, saya mau cross check dulu nih dengan orang tuanya, mungkin itu yang bisa saya lakukan gitu. Wah, luar biasa sekali ya. Kira-kira ada nggak yang selain itu? Kemudian selain dengan cross check dengan orang tua, itu saya juga nanti akan mendekati anaknya terutama juga, karena kan saya ingin nih dapat memang pengakuan dari si anak, sehingga saya nanti akan cross check dengan pendapat orang tua. Jadi saya akan coba dekati anak itu secara persuasif lah dulu, secara personal dengan dia. Mungkin saya akan panggil anak itu sehingga dia tidak merasa malu lah dengan teman-temannya di kelas kan. Jadi saya akan panggil, kemudian saya dekati kira-kira emang apa sih kalau dari si anak itu penyebabnya, sehingga nanti setelah saya dapat keterangan dari si anak, saya akan cross check juga dengan keterangan, tapi saya di depan anak tuh akan pura-pura nih bahwa saya tuh belum nanya orang tuanya, jadi saya mau tahu nih apa dia jujur nggak berkata seperti itu. Jadi nanti saya akan sampaikan, sehingga saya punya data yang jelas nih antara pengakuan orang tua sama si anak dan pengakuan dari teman-temannya. Itu sih yang mau saya lakukan. Bisa sekali yang Ibu bicarakan itu ya. Jadi yang Ibu akan lakukan, yang pertama saya catat itu
ini orang tua, Iya. berkolaborasi dengan orang tuanya, kemudian yang paling penting itu ya lakukan pendekatan dengan muridnya. Jadi itu ya Bu ya. Nah mungkin ada lagi Bu? Sama itu Pak, karena kan dibilang tadi salah satu keterangan temennya kan dibilang dia kadang bilang nggak paham pelajaran. Oh, Nah, nanti mungkin secara kalau saya sampaikan di kelas bilang kamu nggak pahamnya di mana, mungkin dia akan kayak, karena kan saya lihat sih kalau dia dibilang dari kurang pahamnya tuh enggak, kan saya tuh bilang nah saya mampu anak itu kan, jadi mungkin saya akan lebih kasih dia motivasi lagi supaya bagaimana dia memunculkan kemampuan-kemampuan atau potensi di dirinya itu. Jadi mungkin dia nanti saya akan kasih dia suatu tanggung jawab tertentu yang memang dia akan mampu lakukan sehingga dia muncul percaya dirinya, rasa percaya dirinya untuk melakukan hal-hal tersebut, sehingga dia adalah inisiatif bahwa oh ternyata saya mampu loh. Jadi rasa malasnya itu akan dikalahkan dengan motivasi dirinya dia gitu. baik itu. Nah dari apa yang Ibu sudah rencanakan tadi, kira-kira kapan Ibu akan melakukannya? Kalau untuk yang menghubungi orang tua itu nanti ya. Jadi karena setelah saya cerita sama Pak Komang itu juga kayaknya harus segera ini saya lakukan. Kalau saya tunda-tunda kan kasihan juga si anak, dan saya tidak mau nanti terlalu jauh apalagi sudah kelas 6 kan. Jadi mungkin nanti ya, nanti pulang sekolah saya akan cobain hubungi dulu sama orang tuanya. Kalau orang tuanya berkenan saya memang harus berkunjung ke rumahnya, saya akan berkunjung untuk datang langsung melihat gimana sih keadaan anak tersebut di rumah, terus apa aja kegiatannya. Tapi saya harus konfirmasi dulu ke orang tua, kalau orang tuanya bersedia. Gitu. Ya, bagus sekali Bu ya. Nah sekarang dari rencana Ibu itu dikatakan berhasil itu kayak gimana? Saya itu kalau saya anggap hal yang saya lakukan itu akan berhasil atau berpengaruh pada anak itu ketika nanti saya pastinya kan dalam pembelajaran itu ada tugas-tugasnya. Saya akan catat, saya kan sudah punya juga kayak jurnal tuh kan, jurnal rekapan jurnal untuk anak, tugas anak. Jadi saya akan lihat tuh frekuensinya dia, apakah sudah ada penurunan dari segi tugas dulu. Jadi saya tidak akan melihat dari benar salahnya tugasnya dulu, tapi yang terpenting itu adalah dia ada niat nggak dulu untuk buat. Jadi sehingga kan kelihatan nih, oh kemarin itu dia nggak buat, tapi hari ini dia sudah mencoba membuat. Kalau masalah benar atau salah itu kan kembali lagi ke kemampuan anak seperti itu. Setidaknya si anak itu berniat dia untuk buat dulu. Jadi dari sana saya akan pantau, saya akan catat untuk beberapa tugas itu kan saya akan catat juga di jurnal kita tugas apa yang saya berikan, deadline-nya kapan, terus dia bisa ngumpul tepat waktu nggak, seperti itu. Saya akan amati dalam waktu 1 minggu ini dulu. Seperti itu. Keren sekali Bu ya. Jadi rencana Ibu itu sangat-sangat luar biasa. Jadi mudah-mudahan nanti berimbas ke yang lain juga. Jadi bermanfaat tidak hanya untuk anak itu saja, nanti mudah-mudahan yang lain juga mau berubah lah, mau mengumpulkan tugas seperti yang Ibu harapkan. Nah dari rencana Ibu yang ingin Ibu lakukan, kira-kira butuh dukungan nggak? Pasti dong Pak. Jadi kan pertama seperti yang saya katakan di awal tadi, itu kan tidak akan saya lakukan bisa sendiri ya untuk ini. Pertama pasti orang tua, walaupun orang tuanya yang satu tinggal bekerja di luar kota, tapi setidaknya kan ibunya atau sekarang kan udah canggih nih, kan dia bisa memantau lewat WA seperti itu. Juga saya juga mohon bantuan ke orang tua karena ini menyangkut dia itu kan pekerjaan rumah soalnya itu lebih. Kemudian di guru mata pelajaran yang lain juga saya akan ajak untuk berkolaborasi sehingga di pelajaran yang lain itu juga sama, sehingga anak ini tidak membedakan baru saya yang ngasih tugas baru dia kerjain, terus nanti misalnya Pak Komang yang buat ngasih tugas enggak seperti itu. Jadi supaya memang di semua mata pelajaran itu dia bisa konsisten untuk itu. Jadi saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan yang mengajar juga, dan tentunya karena ini kan saya akan berkunjung ke orang tua, pasti juga saya akan minta bimbingan juga dan arahan dari kepala sekolah tentunya, supaya apa-apa yang memang semestinya saya lakukan bersama orang tua supaya nanti tidak ada permasalahan atau miskonsepsi lah antara orang tua kok anak saya didatangi ke rumahnya. Jadi saya juga akan minta arahan dari kepala sekolah seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Dari yang saya lihat tadi banyak sekali ya dukungan. Mudah-mudahan dari apa yang Ibu rencanakan terlaksana dengan baik seperti itu ya. Nah, menurut Ibu bentuk pertanggungjawabannya yang Ibu akan lakukan ini seperti apa? Jadi hal yang saya akan lakukan untuk pertanggungjawaban itu pertama, karena saya kan ini sudah libatin rekan sejawat, kemudian libatin ibu kepala sekolah juga,
saya juga akan membuat catatan jurnal tadi, yang mana saya akan laporkan juga ke Ibu Kepala Sekolah perkembangannya. Dan itu saya akan jadikan seperti pemantauan lah. Jadi istilahnya bahwa hal itu supaya saya menjadi konsisten nih. Jadi nggak cuma seminggu ini saya lakukan, tapi dengan saya juga infokan ke Ibu Kepala Sekolah, sehingga Ibu Kepala Sekolah kan bisa diingetin juga, bulan Ibu Suyati sudah dilaksanakan untuk pemantauan anak ini gitu. Misalnya, jadi ada yang memantau saya, rekan sejawat juga sama. Jadi kita sama-sama saling mengingatkan seperti itu supaya saya tetap bisa konsisten, saya tetap bisa continue untuk melakukan itu hingga akhirnya anak ini emang benar-benar bisa dan mampu berubah lah dari yang awalnya dia agak malas buat tugas sehingga menjadi lebih rajin seperti itu. Nah, baik Ibu. Mudah-mudahan yang Ibu rencanakan ini nanti berjalan dengan baik ya, terlaksana sementara anak itu mau berubah seperti itu ya, seperti yang Ibu harapkan. Nah, ada mungkin yang Ibu sampaikan lagi? Apa ya? Kayaknya sudah sih segitu, karena yang jelas saya ucapin terima kasih ya sama Pak Komang sudah meluangkan waktunya. Jadi dengan saya bisa sharing-sharing kayak gini ya, tadi ngobrol itu jadi ternyata banyak hal ya yang bisa kita lakukan, sehingga yang mengganjal itu setidaknya dapat saya solusinya nih, salah satunya tadi. Jadi bisa saya segera eksekusi nih, karena kan saya sudah dapat penguatan nih dari Pak Komang, jadi udah oh iya ya beranilah saya lakukan itu. Baik Ibu. Jadi saya tunggu nanti ya, cerita selanjutnya dari perkembangan anak ini mungkin dari setelah Ibu melakukan yang ingin Ibu lakukan. Jadi saya tunggu kelanjutannya bagaimana. Ya. Siap, nanti saya akan cerita lagi, kemudian saya akan sampaikan gimana sih perkembangan anak itu. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak. Gimana Pak Madi, tadi udah selesai ya proses coachingnya sama Ibu Sukiyati ya Pak Madi ya? Ya, sudah ya. Ya, terus bagaimana menurut Pak Madi, sudah berjalan lancar kan itu? Menurut saya sih sudah Ibu, dari beberapa beberapa hal yang saya sampaikan kepada Bu Sukiyati selaku coach saya ya. Jadi saya pikir sih sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana saya sudah Kuci atau Bu Sukiyati ini sudah menemukan solusi atau beberapa ide-ide dari pemikiran atau permasalahan yang dihadapi seperti itu Bu. Oke, baik. Nah, tadi saya juga melakukan pengamatan ya Pak Mahdi ya. Terus jadi boleh nggak saya mengajukan beberapa pertanyaan nih Pak Mahdi? Boleh. Gimana ya? Oke, ini Pak Mahdi ya. Tadi saya melihat memang sudah berjalan dengan lancar ya proses coaching yang Pak Mang lakukan bersama Ibu Sukiyati tadi tersebut. Jadi kita berbicara tentang indikator ya Pak Mang ya. Jadi terkait dengan indikator ketercapaian daripada proses coaching tersebut, apa nih yang menurut Pak Mangadi yang sudah tercapai? Jadi indikator kompetensi yang tadi kita bicarakan sebelumnya kan Pak Mangadi. Sekarang apakah menurut Pak Mangadi sudah tercapai atau belum? Menurut saya sih tadi sudah ya. Jadi saya sudah melakukan secara hadir secara penuh, kemudian mendengarkan dengan baik, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali ide-ide dari Ibu Sukiyati sendiri. Jadi setidaknya setelah dia berbincang dengan saya, beliaunya mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi seperti itu. Baik Pak Man. Jadi tadi juga saya sempat mencatat beberapa di rubrik ini. Jadi memang sesuai rubrik sudah terpenuhi semua. Tadi Pak Mangadi ingin meningkatkan kompetensi di mana Pak Mangadi bisa menyimak atau sebagai pendengar yang aktif seperti itu Pak Mangadi ya, dengan indikator yang Pak Mangadi bilang bahwa mampu menggali ide-ide dari si coaching tersebut. Nah Pak Mangadi, dari beberapa catatan saya, dari beberapa catatan pengamatan saya ini, itu yang pertama
Pak Mahadi sudah mampu menanyakan tujuan, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan daripada Bu Sukerti itu, kemudian sampai menanyakan rencana aksinya serta pertanggungjawabannya atas rencana yang akan dijalankan tersebut. Seperti itu ya Pak Mahadi ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya juga mengamati dari percakapan Pak Mahadi dengan Ibu Sukerti tadi itu sudah saya lihat Pak Mahadi sudah mampu memenuhi ketercapaian dari kompetensi sebagai pendengar aktif ya Pak Mahadi ya. Jadi seperti tadi yang saya sebutkan, terbukti dari sudah mampu menggali di pertanyaan-pertanyaan itu Pak mampu gali terus ide-ide dari Ibu Sukerti. Nah kemudian juga sudah mampu hadir secara penuh ya, sehingga mampu mendengar apa yang menjadi keluh kesahnya, lalu sampai pada menemukan solusi-solusi, alternatif solusi dari permasalahan tersebut. Seperti itu ya, kita sebut sebagai pertanyaan berbobot ya Pak Mahadi ya. Nah Pak Mahadi, setelah proses coaching hari ini hal apa yang Pak Mahadi ingin terapkan ke depannya? Hal yang saya terapkan ya ke depannya setelah saya melakukan coaching ini, mungkin nanti saya akan lebih mengembangkan lagi terkait dengan pertanyaan berbobot, kasih pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu. Jadi kunci yang nanti mungkin saya akan coaching lagi itu lebih terarah dan juga lebih menggali lagi potensi-potensi atau ide dari si coaching ini. Oke, jadi Pak Mahadi ingin menambahkan atau meningkatkan kompetensi pada menggali atau memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada seorang coach seperti itu Pak Mahadi ya. Wah keren sekali Pak Mahadi. Jadi semoga sukses ya ke depannya Pak Mahadi ya. Jadi ketiga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan alur tinta itu bisa Pak Mahadi jalankan dan terapkan dengan baiknya ke depannya. Oke Pak Mahadi, sukses Pak Mahadi. Terima kasih Bu. Demikianlah demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik dari kelompok kami. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam guru penggerak.